Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan saleha? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di bulan suci Ramadan ini pertemuan pertama kita ya setelah libur satu pekan. Alhamdulillah tetap dijaga semangatnya meski dalam keadaan berpuasa, belajar tetap. Oke, anak saleh dan saleha, hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi penyajian data. Ya, apa yang ingin dicapai di penyajian data ini? Yakni kita mampu menganalisa hubungan antara data dengan cara penyajian dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Baik, sebelum kita memasuki penyajian data, terlebih dahulu kita harus memahami beberapa aspek ya. Yang pertama, di dalam data ada namanya populasi. Apa itu populasi? Adalah kumpulan individu atau objek sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Kemudian ada namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diteliti, dipandang sebagai pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Kemudian ada namanya datum. Datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kumpulan beberapa datum itu disebut data. Jadi data itu adalah kumpulannya beberapa datum. Nanti kita kasih contoh. Kemudian ada namanya data kualitatif. Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Kemudian data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil perhitungan dan pengukuran. Kemudian ada tabel distribusi. Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil perhitungan dan pengukuran. Kemudian diagram batang adalah sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat ukur ya. Penyajiannya ada dalam bentuk diagram batang vertikal dan diagram horizontal. Kemudian ada diagram garis yang penyajian datanya menggunakan garis, baik garis lurus, kurva, atau garis lainnya. Kemudian ada diagram lingkaran, ada sebagian grafik atau statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk memetakan proporsi numerik. Nah, inilah kumpulan dalam mengumpulkan data. Ini beberapa aspek yang harus dilihat. Yang pertama dalam bentuk tabel. Contoh. Berikut ini adalah nilai ujian yang diperoleh 50 siswa. Ya. Ada angka 4, 8, 7, 9, 6, 3, 5, 6, 9, dan seterusnya. Data ini akan disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Selanjutnya kita bisa memetakan untuk memahami berapa siswa yang nilainya 8, berapa siswa nilainya 7, berapa nilai yang terendah yang diperoleh siswa, kemudian berapa nilai tertinggi yang diperoleh siswa dengan secara cepat hanya dengan menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, nilai ujian itu dari angka 2 sampai 10. Berada di sini kita bisa lihat. Kemudian banyaknya siswa, banyaknya siswa yang mendapat nilai 2 itu adalah 1. Yang mendapat nilai 3 ada 4 orang. Kemudian 5 yang mendapat 5 ada 7 orang. Yang mendapat 6 9 orang, mendapat 7 9 orang, kemudian mendapat 8 ada 6 orang, kemudian mendapat 9 ada 7 orang, kemudian mendapat 10 ada 1 orang. Nah, untuk membuktikan ini bisa melihat datanya di atas ini yang tersusun ya, yang disusun yang belum disajikan dalam bentuk data. Jadi caranya membaca data ini adalah bentuk tabelnya ada apa? Data siswa yang hasil ujiannya ya. Di sini jumlahnya nanti di sini 50 orang. Banyaknya siswa ini adalah 50 orang. Jadi nilai ujian yang mendapatkan 2, cara bacanya, nilai ujian yang mendapatkan 2 ada 1 orang siswa dan seterusnya. Inilah
data yang disajikan dalam bentuk tabel. Insyaallah sudah paham ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini yang di bawah ya, yang seperti batang yang berdiri. Nah, kita ingin menyajikan data, yakni Niki ingin mengetahui jenis mobil yang melintas di sebuah jalan raya. Dalam sehari, Niki melakukan pengamatan selama sehari dan mendapatkan hasil seperti dalam berikut ini. Ada jenis mobil, kemudian banyaknya mobil. Ada jenis mobil dan banyaknya mobil. Ada mobil van, itu ada 200. Untuk banyaknya mobil ada 200. Kemudian minibus ada 110. Kemudian pick up ada 60 mobil. Kemudian truk ada 90. Kemudian sedan ada 110. Kemudian bus ada 80. Nah, yang akan dibuat adalah gambarlah jenis mobil apa yang paling banyak melintas, mobil jenis apa yang paling sedikit melintas. Nah, kita bisa melihat dalam bentuk penyajian datanya. Ya, kita bisa melihat dalam bentuk penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat mobil apa yang paling banyak melintas, ya. Yakni yang paling tinggi datanya adalah mobil van, ini di bawah ini. Jenis mobilnya ini di bawah atau sumbu X. Kemudian yang sumbu Y ini adalah banyaknya mobil. Ada 40, 80, 120 intervalnya. Jadi dilihat di sini ada mobil van yang paling tinggi diagram batangnya. Maka terlihatlah dengan jelas bahwa mobil yang paling banyak melintas di jalan adalah mobil jenis van. Kemudian mobil yang paling sedikit melintas, kita bisa melihat di sini ada mobil pick up ini ya, yang paling sedikit, yang paling rendah diagram batangnya, yang paling rendah diagram batangnya, yang paling rendah diagram batangnya. Jadi ini menyajikan data diagram batang. Itu cukup mengambil dari di atas di sini yang tabel ini, kemudian memasukkan ke dalam diagram batang dengan cara ada sumbu Y dan sumbu X. Bisa saja ini sumbu X, mau jenis mobil bisa di sini. Di banyaknya mobil bisa ditukar modelnya. Berarti nanti diagram batangnya itu berbentuk vertikal atau miring sini ya. Jadi nanti modelnya ke sini. Nah, seperti ini model diagram batang. Kemudian selanjutnya ada diagram garis. Contohnya penjualan sepeda di sebuah toko selama 6 bulan tercatat sebagai berikut. Di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Sepeda yang terjual di bulan Maret ada 70, di April 80, di Mei 80, di Juni 100, di Juli 40 dan Agustus 80. Yang mau dilihat, dicari atau dibaca datanya, gambarkan dalam garis. Pada bulan apa penjualan sepeda paling terbanyak? Nah, dengan diagram garis ini kita bisa melihat dari sini 70. Di sini ada angka penjualan, kemudian di sini ada bulan penjualan yang di bawah. Nah, melihat di bulan Maret ada di angka 70 penjualannya. Kemudian di bulan April itu meningkat sampai 10. Ada di angka 80 ya. Namun di bulan Mei dia menurun ke penjualan hanya 50. Kemudian di bulan Juni naik lagi menjadi 100 penjualan ya. 2 kali lipat naik penjualannya. Namun di bulan Juli itu menurun lagi di angka 40, sangat turun sekali. Kemudian di bulan Agustus meningkat lagi dengan angka penjualan 80. Nah, melihat dari data ini, penyajian data dalam bentuk diagram garis, kita bisa melihat bahwa bulan yang paling tinggi penjualannya, yang paling banyak penjualannya ada di bulan Juni, yakni dengan penjualan 100. Ini yang paling tinggi ya. Kita bisa melihat dari data ini. Nah, untuk membuat data diagram garis ini juga boleh dibalik.
penyajian datanya boleh di sini bulan, di sini penjualannya atau banyak penjualannya. Ini bisa ditukar dengan diagram garisnya. Nanti cara bacanya juga sama. Cara bacanya sama. Data ini diagram garis melihat dari tabel ini ya. Oke, untuk diagram garis mudah-mudahan bisa dipaham. Selanjutnya kita berada di diagram lingkaran. Contohnya ada penyajian data hewan ternak peliharaan keluarga di desa makmur. Nah, di tabel ini ada jenis hewan ternak, ada jumlah keluarga yang memelihara. Untuk jenis hewan sapi ada sebanyak 140 keluarga memelihara, jenis kambing 120 keluarga memelihara, ayam 80 keluarga memelihara, itik ada 60. Jadi jumlah keluarga yang memelihara hewan ternak ada 400 kepala keluarga misalnya. Nah, langkah pertama membuat tabel penolong, yaitu tabel persentase hasil produksi, rata-rata, besar, dan besar sudut yang berbentuk seperti tabel berikut. Jadi besarnya sudut nanti bermanfaat untuk seberapa lebar isi dari diagram lingkarannya. Yang pertama kita samakan datanya yang di tabel ini, yakni jenis hewan ternak, kemudian dibuatkan kolom lagi jumlah keluarga yang memelihara. Kemudian kita buatkan persentase seberapa banyak persentase yang memelihara sapi. Kemudian untuk sudut pusat lingkarannya kita bisa buat supaya nanti di sini yang lingkarannya di sini kita mengetahui lebarnya atau banyaknya yang memelihara sapi. Nah, tadi kan yang memelihara sapi di tabel yang pertama adalah 140 keluarga yang memelihara. Nah, untuk persentasenya 140 bagi 400, 140 bagi 400 atau banyaknya pemelihara jumlah keseluruhan dikali 100%. Jadi, persentasenya ada 35% untuk sapi, kemudian untuk kambing 120 bagi 400 ada 30%. Kemudian ayam ada 20%, itik ada 15%. Nah, besaran sudutnya ini bisa menggunakan rumus sudut ya, yang kemarin kita pelajari. 140 bagi 400 kali 360 sama 120 derajat. Kemudian dibuatlah dengan bentuk 120 derajat, bisa menggunakan busur derajat untuk membuat ini ya, sudut 126 derajat, sehingga memudahkan kita untuk membuat diagram lingkarannya. Jadi untuk pemeliharaan sapi berada di 35% ini ya. Kemudian untuk kambing 30% ada di sini, sudutnya 108 derajat ada di sini. Kemudian ayam 20% dengan sudut 72 ada di sini. Kemudian untuk itik ada 15% paling sedikit di sudut 54 derajat. Nah, untuk membagi lingkaran ini kita gunakan kolom sudut pusat lingkaran supaya bisa memudahkan. Apakah boleh tidak menggunakan sudut pusat lingkaran? Boleh dengan persentase seperti ini. 35%, 30%, 20%, dan 15%. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini yang dibawa ya. Yang dibawa dalam bentuk lingkaran. Cuman untuk memudahkan kita menyusun penyajian data dalam bentuk lingkaran, kita buatkan tabel seperti ini. Semoga dipaham anak saleh dan saleha mengenai penjelasan tentang diagram lingkaran. Berikutnya ada tabel frekuensi data berkelompok. Nah, ini nanti data frekuensi ini, data berkelompok ini ada beberapa yang harus ditentukan untuk menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Nah, contoh ya. Jika data di atas disusun dalam tabel frekuensi data tunggal, maka akan memerlukan 68 baris kalau mau disusun data ini di atas. Mau disusun data secara data tunggal. Data tunggal itu yang sebelumnya di penjelasan di penyajian data tabel, itu data tunggal. Nah, untuk memudahkan kita menyusun data ini supaya lebih efektif, maka dia
dibuat dalam bentuk data berkelompok, tabel frekuensi data berkelompok. Nah, yang pertama yang harus dihitung adalah jangkauan datanya. Caranya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Untuk data di atas bisa dilihat untuk data terbesarnya di angka 99, bisa diperhatikan di atas di sini. Dan data yang terkecilnya adalah 31, sehingga jangkauan datanya adalah 68. Kemudian menentukan banyaknya baris yang diinginkan. Pokoknya yang kelas bisa di antara 5 sampai dengan 15. Kemudian hitunglah lebar kelas. Jaraknya ya. Jaraknya nanti intervalnya dari misalnya 10 sampai 5, 10 sampai 20 itu intervalnya. Lebar kelas adalah jangkauan per banyaknya kelas. Nah, di atas misalnya banyaknya kelas 7, maka lebar kelasnya adalah sebagai berikut. 68 per 7. Ya, ini 9,71 kita bulatkan menjadi 10. Nah, kita akan menyusun kelasnya, menyusun datanya, yakni data pertama 31 sampai 40. Karena lebarnya tadi kan 10, kita ambil 10, maka dari 1 sampai 40. Itu adalah 10 angka. Kemudian 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Kelasnya sampai 7 ya. Banyaknya baris atau kelas yang diinginkan adalah biasanya 5 sampai 15, kita ambil 7. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada jumlah 7 banyaknya baris atau banyaknya kelas. Nah, kita akan menyajikan datanya dalam bentuk tabel ya. Nah, setelah ditentukan tadi intervalnya ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, kita akan melihat frekuensinya atau berapa datanya ya, berapa banyak yang berada di 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, ternyata datanya di 31, nilai di 31 sampai 40 ada dua orang. Dua frekuensinya banyaknya ada 2. 41 sampai 50 ada 3, kemudian 51 sampai 60 ada 4, kemudian 61 sampai 70 10, kemudian 71 80 28. Ini terus satu tali ini sama yang frekuensinya. Ini hanya angka Romawinya ya. Terusnya 81 sampai 90 21, 91 sampai 100 12. Jumlah totalnya adalah 80. Inilah data frekuensi sebaran data dalam bentuk tabel data berkelompok. Nah, inilah caranya. Ini cara menyusunnya seperti itu tadi. Insyaallah semoga bisa dipahami anak soleh dan soleha. Baik, untuk tugasnya adalah mengerjakan halaman 192 nomor 3 sampai 5. Penyajian data yang berwarna akan mendapat 5 poin, kemudian dalam bentuk video 25 poin, kemudian hanya gambar berarti hanya 5 poin. Mengumpulkan di hari ini sampai pukul 12.00 poinnya 10. Lewat dari itu tidak mendapatkan poin tambahan. Jadi anak saleh dan saleha, semoga tetap semangat. Demikian hari ini untuk pembelajaran matematikanya penyajian data. Oke, demikian hari ini. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.